Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikruhu wa jillah wa awwala wa akhira wa alamata wa sirrah. Ya hayya qayyum rahmatika nastaghits. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita kembali mengucap alhamdulillah yang wajib kita baca siang dan malam. Alhamdulillah itu wajib dibaca siang dan malam. Karena kita siang dan malam menerima nikmat Allah, maka kita wajib membaca Alhamdulillahirabbil alamin, khususnya dalam sholat. Tapi kadang-kadang orang tuh waktu baca Alhamdulillah dalam sholat tidak ingat dia untuk apa Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah itu untuk mengenang nikmat Allah dan mensyukuri nikmat dengan lisan. Sebelum itu kita syukuri dengan hati. Kemudian kita syukuri dengan anggota badan. Macam mana mensyukuri nikmat dengan anggota badan? Datang ke masjid, pegang Quran, jauhi dosa, sholat berjamaah, sholat sunat, sholat tahajud, zikir dan lain sebagainya. Salawat dan beriring salam, salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk ketiga kalinya kita masih bersama hadis yang dibicarakan sudah 2 hari, hadis pendek. Basyiril masya'in fi dhulam ilal masajid yaumal binurit kam yaumal kiamat. Dan dibilang dari awal 3 hari yang lalu, hadis ini patut ada di hati setiap orang mukmin. Patut ada di hati setiap orang pecinta masjid. Karena hadis ini mengatakan, sampaikanlah berita sukses, berita gembira, berita bahagia kepada orang yang mau berjalan dalam suasana kegelapan malam ke masjid. Mereka akan mendapat cahaya yang maksimal nanti dari kiamat. Hari kiamat itu gelap. Daripada masyarakat nak menuju Shiratal Mustaqim itu gelap. Yang paling terang jalannya orang yang rajin datang ke masjid. Ini sudah dibicarakan untuk ketiga kalinya dari buku yang dibawa oleh seorang kekasih Allah yang datang dari Mekah. Sudah 8 tahun di sana baru pulang dan dia akan pulang lagi ke sana menimba ilmu untuk masyarakat Madinah menjadi ngata, berjuang untuk menjadi ngata. Entah berapa tahun lagi di sana tidak tahu ya. Yang jelasnya hadis ini perlu kita perhatikan bahwa Nabi menyuruh kita menggembirakan, menyampaikan ucapan selamat, ucapan sukses kepada orang rajin berjalan ke masjid dalam kegelapan malam, bahwa mereka mendapat nur yang maksimal nanti di sana. Jadi banyak sebenarnya hadis tentang cinta masjid ini ya. Tadi sempat mengumpulkan hadis. Hadis itu sudah pernah juga disebut. Hadisnya ini terkait sholat fajarnya ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan lain-lain. Di bawah judul keutamaan datang sembahyang fajar, sembahyang subuh, dan sembahyang isya. Yang mendengar hadis ini sahabat Nabi Ka'ab, Ubay bin Ka'ab maksudnya. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini termasuk 10 besar sahabat Nabi ini. Beliau bercerita, qala shalla bina Rasulullah
Yauman subuh. Pernah Nabi satu hari sembahyang subuh dengan jemaah. Faqal, sesudah salat Nabi bangkit lalu menanya, asyahidun fulan, katanya. Adakah orang itu tadi hadir? Disebut namanya. Panggil namanya. Nama orang yang tak datang salat subuh dipanggil. Di absen. Asyahidun fulan, katanya. Adong dos bayo, adun. Bapak itu ada tadi tak? Qalu, dijawab sahabat, tidak ada bapak itu. Kemudian tanya lagi, asyahidun fulan, si fulan ada? Kata sahabat, tidak ada. Yang ditanya itu pasti yang tak datangnya. Kalau datang tidak pernah ditanya. Zaman dulu yang tak datang salat subuh itu dapat dikira dengan jari, maka bisa disebut namanya. Subhanallah. Subhanallah. Sudah ditanya 2 kali, 2 orang yang ditanya. Dan Nabi Muhammad itu, waktu dia sholat menghadap kiblat, dia tahu siapa yang di belakang ini. Dia tahu, walaupun wajahnya, badannya membelakangi makmum maksudnya ya, dia nampak sama dia. Itu Nabi ya. Nabi kalau dia tidur, mata saja yang tidur. Hatinya tidak tidur. Tetap on. Kalau kita bila kita tidur, off semuanya. Kalau Nabi tidak, maka Nabi bisa menerima wahyu tidur. Karena dia on, bukan off. Lalu setelah ditanya 2 orang sahabat, apa kata Nabi? Ini mungkin agak pedas sedikit. Kalau pedas pun ini cakap Nabi ya. Ini omongnya Nabi, sabdanya Rasulullah. Inna hataini salataini asqalu salawat ala munafiqin. Salat yang 2 ini, subuh dan isya dan subuh, sembahyang salat dilakukan oleh, sembahyang yang berat maksudnya ya. Sembahyang paling berat dilakukan oleh orang munafik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemarin kita sudah ceritakan ayat dalam surah Al-Hadid yang mengemis cahaya nanti dari kemudian itu orang munafik. Tengok surah Al-Hadid ayat 13 dan 14. Sebelumnya kita baca hadis, kita tengok Quran. Kadang-kadang penjabaran hadis dalam Quran, kadang-kadang penjabaran Quran dalam hadis. Yang tak dapat cahaya nanti di sana, yang tak datang sholat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka Nabi mengatakan, sampaikan berita sukses, berita selamat, berita gembira kepada orang yang mau datang sembahyang subuh dan isya dan subuh, bahwa mereka nanti di sana suasananya akan terang, insyaallah. Lalu apa kata Nabi? Inna hataini salataini asqalu salawat ala munafiqin. Sembahyang yang 2 ini sembahyang berat dilakukan oleh orang munafik. Na'udzubillah. Ulama membagikan munafik kepada 2 Pak ya. An-nifaq atau munafik itu ada 2 kelompok. Ada 2 jenis. Pertama munafik i'tiqadi namanya. I'tiqad, keyakinan. Yaitu orang munafik yang ada di zaman Nabi yang pura-pura Islam. Yang disebut dalam awal Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Orang-orang pura-pura munafik, pura-pura Islam karena ada kepentingan, ada keperluan. Sekarang mungkin sudah tak ada barangkali. Nah, yang kedua kata ulama munafik. Nifaq i'tiqad wa nifaq amali. Munafik dalam segi amalannya dia Islam, tapi dia tidak kuat, tidak melakukan. Luar dalam Islam, tapi
realitasnya, kenyataannya jauh dari masjid. Nabi kita selawat ini yang tak datang isya dan subuh itu munafik. Munafik amali namanya. Akidahnya betul, tapi amalnya tidak tepat. Maka ada buku ada bukunya kecil, tidak berapa halaman saja, ada di internet 50 tanda munafik. Cari senang. Bapak ketik saja 50 tanda munafik, dia akan muncul. 50 tanda munafik. Yang terkait dengan sholat saja ada 5. 50 tanda munafik, 5 diantaranya terkait dengan sholat. Pertama, malas. Memang ada dalam Quran. Bila bicara tentang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, katanya. Malas sholat. Ayat 142 surah An-Nisa halaman 101. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat malas. Dari malas sholat, malas ke masjid. Memang ada nasnya dalam Quran. Ayat 142. Ini 142, 43, 44, 45, 46. Ini tentang munafik nih. Dan dalam Quran ada surah Munafikun. Dalam Quran ada surah Munafikun. Cerita munafik ini banyak dibeberkan, disebut di sana sini. Satu tadi malas. Subhanallah. Yang kedua, melalaikan sholat. Suka melengahkan sholat. Karena dia tak ke masjid. Kalau dia ke masjid, dia akan sholat di awal waktu. Orang ke masjid dia patutnya bagi jemaah yang ke masjid, iman ini ibarat sentrum. Iman ini sebenarnya ibarat sentrum. Bila kita datang ke masjid, tengok kawan kita senang hati kita, tengok kawan lain senang hati kita, termotivasi kita, iman kita naik. Itu kata ulama. Subhanallah. Tercajing. Nampak wajahnya, tengok raut mukanya, apalagi ada ucapan salam dan lain sebagainya. Itu maka perlu kalau ada kawan yang datang, perlu kita jenguk dia, di WA dia, Pak, di mana sholatnya tadi Pak? Itu gunanya WA. Kalau dia senang dikasih WA macam itu, tandanya iman bertempat di hatinya. Subhanallah. Ada dulu kawan saya, orang Brunei, sekarang dia sudah meninggal. Dia orang pencinta masjid. Waktu saya bolak-balik Malaysia Brunei, Kuala Lumpur Brunei. Jadi pas waktu saya di Kuala Lumpur, di WA-nya saya, Ustaz katanya doakan saya. Tadi malam telinga saya dikencing setan. Pak, itu mana hadis sahih? Hadis sahih mengatakan orang kalau jauh dari masjid, tidak ke masjid, dia dikencing setan telinganya. Jadi di WA-nya saya kirimnya message, Ustaz doakan saya. Tadi malam telinga saya dikencing setan. Artinya apa? Dia tidak datang sholat berjamaah. Tolong doakan dia, besok jangan lagi begitu katanya. Sampai begitu ya. Nah, jadi sifat seterusnya tadi malas sholat, kedua melalaikan sholat, suka menangguh. Ini tengoklah ibu-ibu di rumah,
Patutnya ibu-ibu di rumah ke masjid, belum masuk ke sholat, sudah dibentangkannya sejadahnya, dia sudah berzikir, dia sudah baca Quran, jawablah azan di atas sejadah. Jawablah aja. Memang yang paling dituntut ke masjid itu kaum lelaki. Muslimah, mukminah, ibu-ibu yang tak ke masjid, tidak boleh melambatkan sholat. Nanti terkait dengan sifat munafik. Bentangkanlah sejadah, uduklah sebelum waktu, bacalah Quran, zikirlah, jawab azan, dan berdoa sesudah azan. Berdoa antara azan dan kamar. Itu kerja ibu-ibu yang di rumah. Bapak ke masjid, oke. Ibu tak ke masjid, oke. Tapi jangan lalai. Yang ketiga, sifat munafik terkait sholat, mempercepat sholat. Sholat mau cepat selesai, macam kena kejar. Mau cepat saja. Subhanallah. Subhanallah. Seterusnya, meninggalkan sholat berjamaah. Kalau tadi, waktu Nabi nggak absen, memanggil nama-nama orang, ternyata tak datang, kata Nabi, orang itu dah terjebak, terjangkit virus munafik. Nauzubillah. Nah, yang seterusnya terkait sholat juga, meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumatnya hari Jumat. Jadi ada paling kurang ada 5, malas, lalai, sholatnya cepat, tinggal sholat berjamaah, dan sholat Jumat kadang tercicil. Nauzubillah. Ada 50 Pak ya. 50 karena munafik. Kalau sempat besok bagikan di sini. Bukunya kecil saja. Dan kalau Bapak lihat di internet buku-buku terkait munafik banyak sekali. Edisi Indonesia paling banyak. Ada satu judul yang menakutkan, virus munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian doanya ada agar kita sembuh dari sifat nifaq atau munafik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari virus ataupun penyakit munafik ataupun nifaq. Nifaq itu namanya Pak ya, munafik itu orangnya. Kadang orang tidak tahu nifaq. Islam, Muslim, iman, mukmin, nifaq, munafik. Karena sebut nifaq dia tidak tahu. Nifaq itu namanya, munafik itu orangnya. Islam, nama agama, Muslim, orang Islam. Iman, orang yang beriman. Mukmin, iman, keimanan lah ya, keyakinan. Mukmin, orang yang beriman. Nifaq, penyakit nifaqnya. Munafik, orangnya terjangkit, terjebak, terpuruk, terbenam, hanyut dalam arus kemunafikan. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jadi kita sangat berterima kasih pada buku yang dikasih oleh sahabat ini. Kita doakan dia sukses belajar. Dia akan pulang lagi ke Mekah. Kita menimba ilmu lagi di sana. Kita tidak tahu berapa tahun lagi. Yang sebenarnya dulu ayahnya, bapaknya kawan saya, sama-sama di Purba. Ini anaknya sekarang. Bapaknya pendiri pesantren Raihanul Jannah di Makkah. Pas bapaknya berangkat ke Mekah, hari dia berangkat, kami sama-sama bermalam di rumahnya. Kita buat diantar dia, didoakan dia, digembirakan dia, diraihkan kata orang Malaysia, diagungkan lah, dimuliakan. Maka dia pulang dari sana mendirikan pesantren Raihanul Jannah. Sekarang yang memimpinnya anaknya tempat dari Mekah juga. Ini anak kedua yang belajar di Mekah, yang sudah 8 tahun di sana, yang diharapkan nanti bisa memimpin pesantren lebih maju lagi ya.
Kita tunggu nanti kepulangannya insyaallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.